מבנה פיר מסודר, יש בפנים תיקים, נראה תיקים צבאיים, שתי תיקים, אחד שחור אחד צבאי, צמיחה שמסתירה את המשך ההתקדמות. ארון שצמוד לפיר, שתי וסטים, תיק עזרה ראשונה וקלאץ'. פידבק עם קלאץ', וסטים פנימות ומחסניות, מדים ומחשב. Anda masih di Breaking News pemirsa, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Saat ini kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis ini. Iran pastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin. Rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi baru dengan Iran telah dimulai. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku dirinya membatalkan serangan ke Iran atas permintaan Arab Saudi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut langkah negosiasi diambil atas dorongan negara-negara tetangga Iran, salah satunya Arab Saudi. Trump juga mengklaim telah menyiapkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua untuk Iran. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan. Mereka berbicara untuk membahas upaya diplomatik, sementara negosiasi antara Teheran dan Oman mengenai Selat Hormuz berada pada tahap akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menekan Iran. Trump menyebut akan memberikan kesempatan kepada Iran untuk negosiasi sebelum menyerang habis-habisan. We're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens, but it's a very, very tough thing to do. I think I'm very proud of the fact that I'll give people a chance. This is a big move. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already, through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. So they called me. And they said, please don't attack, we'll make a deal. That's the real truth. And everyone knows it. And who wouldn't call? And they found out through leaks and sleazebags, a lot of sleazebags, leakers. Leakers should be put in jail. They have to strengthen up the laws for leakers. But in this case, leakers helped, because they said the severity of the attack. And Iran knew it. They knew what was coming. It was going to come last night, and it would have gone on for a long time, and there'd be essentially very little left. There'd be nothing left. And if I'm given a chance to let a lot of people live, I want to.
Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, membantah sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Baghei menyebut saat ini fokus negosiasi dengan Oman untuk mencapai kesepahaman tentang rute jalur aman bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. ما الان مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. مذاکرات با عمان هست، متمرکز بر تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز رو Dan untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Satrawi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Kevin. Pak, ini Iran membantah akan negosiasi dengan Amerika Serikat. Apakah itu artinya perdamaian Amerika Serikat dengan Iran tertutup? Ya, saya rasa memang pernyataan-pernyataan yang bertentangan di antara Amerika dengan Iran ini menjadi perkembangan yang terbaru, terutama terkait dengan upaya mediasi yang kalau merujuk kepada pernyataan Trump bahwa itu clear disampaikan hari Senin atau tanggal 3 Agustus akan dimulai perundingan. Tapi ternyata kalau kita ikutin di lapangan yang terjadi adalah justru yang disampaikan oleh pihak Iran bahwa memang tidak ada perundingan apapun, terutama di antara Amerika dengan Iran. Kalaupun ada perundingan, maka itu adalah perundingan yang terkait dengan jalur perlintasan baru di antara Iran dengan Oman, yang itu dikatakan hampir mencapai final. Tapi pihak Iran juga buru-buru menegaskan bahwa itu tidak terkait dengan katakanlah perundingan dengan Amerika. Ini kalau bagi saya Mas Kevin semakin menebalkan apa yang selama ini telah diperlihatkan oleh Presiden Trump dan sekutu-sekutunya Amerika secara umum tentang katakanlah politik yang mungkin tidak kredibel, kebijakan yang dianggap tidak kredibel. Karena berbagai macam pernyataan yang disampaikan lalu kemudian tidak sesuai dengan kenyataan. Tentu banyak hal kemungkinannya. Bisa jadi memang klaimnya Amerika atau Trump awalnya benar bahwa memang ada pejabat pihak Iran yang menyepakati untuk sebuah perundingan, tapi sebagai sebuah taktik lalu kemudian diingkari di akhir waktu misalkan. Atau mungkin bisa jadi memang tidak terjadi komitmen apapun. Jadi ini adalah pernyataan katakanlah dari pihak Presiden Trump lalu kemudian menjadi alasan untuk mendeeskalasi situasi yang ada. Atau bisa jadi orang-orang di sekitar Presiden Trump yang katakanlah mungkin memberikan bahasa yang terlalu optimistis dari perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan. Tapi yang ingin saya sampaikan, walaupun selama ini Presiden Trump atau Amerika di bawah Presiden Trump, selama ini saya menggunakan istilah yang netral, cenderung tampil dengan nilai-nilai di luar mainstream, yaitu kalau biasanya kredibilitas diperhitungkan, lalu kemudian ketepatan itu akurasi diperhatikan, lalu kemudian belakangan Presiden Trump tampil dengan pernyataan-pernyataan yang tidak kredibel, tidak konsisten. Sekali lagi saya menyebutnya dengan istilah tampilan di luar mainstream. Maka ini menurut saya memang menimbulkan efek negatif bagi dunia yang masih memerhatikan aspek-aspek integritas, aspek kredibilitas dan konsistensi. Walaupun mungkin sebagai sebuah strategi ini bisa menimbulkan sebuah kerumitan tersendiri terutama bagi Iran dan proksi-proksinya itu harus mengambil langkah yang mana. Misalkan kalau saya amati sekarang, walaupun memang katakanlah tidak terjadi perundingan langsung di antara Iran dengan Amerika, tapi Iran sendiri juga mengakui bahwa ada perundingan dengan Oman yang itu bagian daripada persoalan utama, yaitu terkait dengan pelayaran yang normal, yang
katakanlah bebas pungutan di Selat Hormuz. Nah, yang menarik juga menurut saya adalah sikap daripada mediator yang dikatakan oleh Presiden Trump mereka minta untuk menunda serangan, tapi justru saya lihat di lapangan justru mediatornya kayak semacam bukan enggan tapi tidak sekuat sesemangat waktu-waktu sebelumnya. Misalkan dalam pernyataan terbaru dikatakan bahwa pihak Pakistan mengundang menlu Iran untuk datang secepatnya ke Pakistan. Ini bagi saya menunjukkan sesuatu, dan sesuatu itu mungkin berkaitan dengan apakah itu rencana daripada Amerika ke depan, atau mungkin kayak semacam kecapean tersendiri dari pihak mediator mengikuti cara berunding, cara perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang akhirnya menurut saya larut di dalam tampilan yang tidak konsisten tadi gitu. Karena walaupun ada kesepahaman, toh tidak ada yang menghargai kesepahaman itu, dan dua belah pihak sama-sama melakukan apa yang disebut sebagai pelanggaran minimal menurut tuduhan masing-masing. Ya, ini menarik seperti yang Anda sampaikan bahwa pernyataan politik tidak kredibel dari Amerika Serikat. Tapi sebenarnya meskipun negosiasi kemungkinan tidak terjadi, apa dampaknya terhadap sekutu dari Iran di kawasan, Pak Satrawi? Ya, itu yang saya bilang tadi, secara nilai mungkin itu nilai-nilai yang kita anut selama ini tentang konsistensi, tentang kredibilitas, integritas gitu ya. Itu mungkin cenderung negatif dari pihak Trump. Tapi sebagai sebuah strategi, menurut saya itu menimbulkan sebuah kerumitan tersendiri, karena lalu Iran dan proksi-proksinya harus membaca benar-benar jeli yang mana kira-kira akan diambil oleh Trump. Ibarat film katakanlah Hollywood tentang bagaimana mau menetralisir bom, apakah kabel-kabel yang warna apa yang mau diputus terlebih dahulu, karena ini sekali lagi berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan zaman yang ada gitu. Jadi ini menurut saya menimbulkan kerumitan, walaupun sejauh ini menurut saya Iran dan proksinya berhasil mengimbangi katakanlah sinyal-sinyal yang saling tumpang tindih yang sengaja menurut saya diberikan oleh Trump dan Gedung Putih. Pak, lalu bagaimana dengan ancaman Amerika Serikat yang akan menyerang Iran lebih besar dari Perang Dunia Kedua? Ya, itu yang saya bilang tadi, bagian daripada kerumitan yang harus dihadapi, harus disikapi oleh Iran. Karena kalau dia salah menyikapinya, bukan tidak mungkin, lalu kemudian timbul serangan besar-besaran yang katakanlah lebih besar daripada Perang Dunia Kedua. Saya di situ satu yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin Presiden Trump atau bahkan Israel masih berpikir bahwa Iran mungkin kurang tersakiti dalam tanda kutip ya sejauh ini, sehingga dia masih menggunakan nada ancaman untuk metode-metode menyakiti kepada Iran untuk bisa mendapat apa yang dia mau dari Iran. Padahal kalau kita ikutin dari perang 40 hari yang dilakukan, bahkan 13 hari yang terakhir, menurut saya Iran sangat terluka dengan semua itu. Nggak mungkin kita katakan Iran tidak apa-apa. Pasti sangat terluka. Paling tidak presiden tertingginya atau pemimpin tertingginya sampai meninggal seperti itu. Saya yakin tidak ada negeri manapun yang sengaja merelakan pemimpin tertingginya menjadi korban dari sebuah peperangan. Yang ingin saya katakan, Iran sudah sangat-sangat menderita, sudah sangat tersakiti dengan semua ini. Nah, soalannya Amerika mungkin masih menganggap hanya karena Iran masih melawan, itu kemudian dianggap bahwa dia masih kurang disakiti. Nah, ini yang menurut saya bisa memicu perang lebih besar, karena walaupun Iran melawan, sekali lagi jangan dianggap dia tidak tersakiti. Nah, Iran justru sekarang berada pada fase pembalasan, pada fase untuk bagaimana menyakiti balik, membuat musuh-musuhnya merasakan apa yang dirasakan. Paling tidak itulah yang dilakukan melalui Hormuz misalkan, yang pada nilai tertentu saya juga memberikan kritik karena dia menggunakan katakanlah pembalasan ketidakadilan dengan ketidakadilan yang sama. Amerika melakukan ketidakadilan kepada Iran dengan berbagai macam kebijakan, maka Iran melalui Hormuz itu mencoba untuk kemudian menggunakan ketidakadilan yang sama untuk membuat Amerika atau bahkan warga dunia merasakan juga seperti yang dirasakan oleh Iran. Ini yang dalam beberapa kesempatan, walaupun kita memahami sikap Iran, bahkan saya membela
dalam konteks bagaimana Iran diserang ya, tapi dalam konteks dia menggunakan politik ketidakadilan lalu kemudian menyakiti dalam tanda kutip warga dunia yang tidak ada kaitan dengan yang dilakukan oleh Amerika, itu secara nilai menurut saya Iran juga problematik di situ. Karena itu saya menyampaikan ketika perang di bab kedua ini menjadi perang Hormuz, itu bagi saya menjadi kritik yang setara kedua belah pihak. Ini kayak semacam pertarungan dua belah pihak yang sudah sama-sama tidak menghargai kemaslahatan lebih banyak orang. Jadi seakan-akan satu orang turut serta di dalam katakanlah ketidakadilan yang sama. Menurut saya terlalu banyak orang dan negara di dunia ini yang kritis kepada Amerika yang melakukan ketidakadilan, dan menurut saya mereka tidak selayaknya juga diperlakukan atau mengalami dampak daripada peperangan yang terjadi di Hormuz saat ini. Ya, tentu eskalasi perang ini tidak ingin kita harapkan terjadi, Pak Satrawi, tapi ada informasi bahwa Arab Saudi meminta Amerika Serikat untuk berhenti menyerang Iran. Sejauh mana menurut Anda ini bisa mempengaruhi sikap Amerika Serikat? Ya, kalau ditanya sejauh mana berpengaruh, kalau benar itu memang dari Arab Saudi, menurut saya sudah berpengaruh. Karena kenyataannya rencana perang yang dikatakan atau rencana serangan yang sangat besar tadi, kenyataannya ditunda dan alasannya adalah permintaan dari sekutu-sekutu Amerika di kawasan. Yang disebutkan salah satunya adalah Arab Saudi. Tapi sekali lagi secara politik saya agak ragu dengan kebenaran itu. Kenapa? Karena kita lihat di lapangan justru Arab Saudi mengambil singkang eskalasi yang cukup besar menurut saya. Minimal dengan ikut menyerang Houthi, minimal dengan ikut menyerang milisi-milisi di Irak yang pro-Iran. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya Arab Saudi sendiri, bahkan beberapa negara di kawasan itu dalam tanda kutip mulai gerah dengan sikapnya Iran, walaupun sekali lagi ini belum mengambil pilihan katakanlah eskalasi direct kepada serangan direct kepada Iran. Dia menyerang melalui katakanlah milisi-milisi proksi-proksinya Iran, tapi sekali lagi itu adalah kecenderungan eskalasi. Kalau kemudian dikatakan bahwa mereka minta untuk kemudian agar tidak terjadi eskalasi, saya terus terang secara politik ini tumpang tindih di antara yang di lapangan dengan apa yang dinyatakan di level kebijakan. Karena yang terjadi di lapangan menurut saya justru mengarah kepada eskalasi, termasuk dari negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi. Walaupun sisi lain yang selalu ingin sampaikan, Mas, bahwa Arab Teluk sekarang itu bahkan dalam berhadapan dengan perang ini pun itu saya menduga tidak akan sama sikapnya. Karena ada kayak semacam kontestasi internal untuk siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih menjadi pemimpin di kawasan. Dan saya menduga bahkan di dalam keputusan terkait apakah deeskalasi atau bahkan menghadapi Iran, kontestasi itu atau persaingan internal itu langsung atau tidak masih bisa kita lihat bareng-bareng. Sederhananya, apakah memang komunikasi yang dilakukan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat sebenarnya tidak ada menurut Anda, mengingat masih terjadi eskalasi perang yang cukup signifikan di lapangan? Terus terang di dalam pola komunikasi yang disampaikan oleh Presiden Trump yang tidak selalu konsisten selama ini, saya juga tidak terlalu memastikan bahwa ini adalah benar menyatakan atau tidak. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa pernyataan-pernyataan itu banyak yang bersifat inkonsisten dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Apa yang benar-benar terjadi menurut saya itu urusan Presiden Trump, tapi yang menurut saya penting kita perhatikan bareng-bareng justru bagaimana yang akan terjadi agar kita dunia ini juga tidak terlalu terdampak daripada perang yang terjadi. Dan dalam konteks itu barangkali kita bisa memberikan kayak semacam analisis ini kurang lebih akan kemana, terutama untuk kepentingan kebijakan. Yang kalau kita baca perkembangan hari ini, katakanlah di hari ke-25 di perang bab 2 ini, menurut saya kemungkinan eskalasinya masih cukup tinggi di dalam beberapa hari ke depan, dan belum ada tanda-tanda bahwa ini akan segera menemukan konklusinya, walaupun sebenarnya kunci-kunci sudah disampaikan, Mas. Jadi misalkan ketika Iran menyatakan bahwa tidak ada perundingan langsung dengan Amerika, kurang lebih pada waktu yang bersamaan ada pernyataan bahwa Hormuz tidak akan pernah dibuka selama katakanlah blokade Amerika terhadap perairan Iran belum dibuka. Jadi artinya satu, saya menduga dari sisi Iran
memang Iran sengaja menggunakan taktik seperti ini untuk mendiskreditkan atau membuat tampilannya Presiden Trump tidak baik di mata dunia karena inkonsisten tadi. Dan yang kedua, saya melihat dari sisi Iran, sebenarnya Iran juga pengen adanya sebuah kesepakatan. Cuman kesepakatan sekali lagi kalau dalam bahasa mereka yang tidak merugikan kepentingan nasional mereka. Karena itu pernyataan bahwa Hormuz tidak akan dibuka kecuali kalau blokade dibuka, itu bagi saya adalah harga. Itu adalah sinyalemen yang sengaja dikirim oleh Iran. Kalau memang ini betul-betul mau menuju perundingan, maka buka dulu blokadenya, lalu kemudian katakanlah kita selesaikan soal Hormuz, dan seperti disampaikan oleh Presiden Masoud Pezeshkian, itu bisa kembali kepada kesepahaman yang telah ditandatangani oleh pihak Amerika dan Iran. Baik. Terima kasih atas insight Anda, Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, telah bergabung bersama kami di Breaking News iNews TV. Salam sehat selalu, Pak Satrawi. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah di Breaking News.